Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Saya ingin mengucapkan buat Bapak Ibu jemaat yang merayakan hari Imlek, saya mengucapkan Gong Si Pacai, Kiong Hi. Kiranya di tahun ini, di tahun 2023, tahun kelinci Mas, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah itu terus ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami naikkan ucapan syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami merendahkan hati kami. Tuhan kuasai hidup kami, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu layak, berkenan, menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tempat ini dan kuasai setiap kami Tuhan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami sama-sama menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau pandu keselamatanku. Sekali kata
hari ini. Engkau tahu Tuhan yang baik. Dan firman-Mu berkata pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menurunkan tangan bagi kami. Terima kasih, kami percaya pada saat ini, malam hari ini, sesuatu yang baik Tuhan telah berikan dan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan sama-sama amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow. Dan kita lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berkat Tuhan itu mengalir di atas kepala setiap orang benar, dari orang tua sampai ke anak cucu. Kita percaya berkatnya ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Berkat
爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱我，圣经告诉我。Tuhan, wow, kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Saya mengundang ibu-ibu yang ingin memberikan kesaksian, pujian. Silakan. Ibu-ibu yang memberikan kesaksian. Oh, nggak merasa ibu-ibu ya? Oke, sebelum ibu-ibu, Pak Ketua dulu. Silakan. Ditolong nih Pak.
Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita sampai hari ini, amin. Kalau kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa melakukan semuanya, itu karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita mau menyambut firman Tuhan sebelum hamba Tuhan datang. Mari kita sama-sama berkata, aku mau cinta Yesus sampai selamanya. Sebab apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami terus berkata, kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
yang terindah kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami demi nama Yesus Tuhan. Kami boleh mengucap syukur malam ini. Haleluya. Yang diberkati berkata amin. Saya ucapkan kongsi pacar. Tangannya nggak begini lagi ya. Berdiri dulu. Kiri kanan kongsi pacar. Oke ya. Oke. Ya, kongsi pacar ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Karena ini bertepatan dengan kongsi pacar. Nah ini tinggal ambillah nanti satu-satu. Isinya ada atau nggak ada, pokoknya ambil aja. Kira-kira bertentangan nggak kita laksanakan kiyomhi? Hah? Halo? Enggak ya? Yang penting kita melaksanakan aturan sesuai dengan iman kekristenan ya. Kiyomhi baca ya. Oke, kiyomhi tahun ini tahun baru kelinci air. Ya, kelinci air, kelinci ada macam-macam, kelinci darat, kelinci air. Tapi kalau yang enak buaya darat, buaya. Ya, kalau yang enak buaya darat ya, tapi tidak semua buaya laki-laki. Buaya juga ada yang bukan perempuan dong, wanita. Tapi tidak ada buaya yang bencong ya. Kalau ada cowok yang bencong kalah sama buaya ya. Di sini ada buaya darat nggak? Oke. Kita laksanakan kiyomhi ya, itu nggak salah. Biasa nggak bertentangan dengan iman kekristenan ya. Nggak salah. Kemarin kita di jemaat ya, puji Tuhan, jangan lihat isinya, lihat nolnya gitu ya. Halo, kita jemaat kemarin ya Pak Anton ya, kepala suku ada di sana ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3 semua dapat ampau ya. Hari ini dapat ampau nggak pengurus? Tinggal nyoba, tuh Pak, tinggal nyoba. Kamu berapa tinggal nyoba? Haleluya ya. Oke, puji Tuhan, saya masak kemarin banyak tuh, bandeng 10 ekor yang gede-gede. Oh, babi 5 kilo. Bikin ayam chow ya. Cukyok. Kan di jalanan udah banyak yang minta, saya kasih dan karena keluarga kumpulnya di rumah, jadi Pak Andreas sur, istri kamu masak siap. Pulang perjamuan tuh kemarin saya ngulek bikin ayam chow. Kayak ayam chow ya, cabe, bukan cabe, bawang putih, bawang merah, kita tumis kasih angkat, angkat ya, agak merah, mantap jo ya. Kasih cuka, yaitu ayam chow ya, babi hong, babi cing sama bumbunya, bawang merah, bawang putih. Mau korban mau dagang nih. Ya. Pokoknya harus sukacita ya, sukacita. Nah sekarang apa sih ya supaya kita bisa hari kiyomhi pacar ini nggak salah, asal tidak bertentangan dengan iman Kristen. Kenapa kita harus rayakan kiyomhi? Pertama, kita boleh mengucap syukur ya, karena Tuhan telah memimpin kita, menyertai kita. Nah ini penting ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8 itu ya, penting ya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur ini penting ya dalam hidup kita. Saya akan jabarkan, bersyukur adalah satu tanda orang yang diberkati Tuhan, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik waktunya, itu bersyukur ya. Jadi kiyomhi kita merasakan rayakan tahun baru Imlek ya, itu bagus, kita bersyukur. Mau tahun apa nggak jadi masalah, tahun monyet, tahun soang gitu ya, tahun bebek ya nggak jadi masalah ya. Yang penting kitanya bukan jadi bebek, apalagi bebek doer ya. Atau bebek doer suka ngomongin orang itu bebek doer ya. Jadi
Jadi Bapak Ibu jangan jadi bebek doer, nggak enak didengarnya ya. Oke, jadi bersyukur adalah satu tanda orang yang diberkati Tuhan, baik dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya. Nah, pengertian dari kata bersyukur adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang kita rasakan setiap saat dalam hidup kita karena kasih dan kebesaran atasnya dalam hidup kita. Itu ucapan syukur ya. Jadi ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, coba kita hiasi tahun baru kelinci ini dengan mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut ya, berkat mah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan ya. Tapi bersungut-sungut itu kita tanpa kita sadari kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur sama Tuhan, tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena sampai hari ini kita diberkati sehat. Di sini ada yang pakai oksigen nggak ke gereja? Halo, ada yang buat tabung oksigen nggak? Ada kan? Coba kalau saudara buat tabung, satu tabung itu tergantung dari rumah sakit. Kalau rumah sakit sederhana cetiau, kalau rumah sakit yang mewah satiau, yang nggak ada harga kuetiau, betul ya? Itu nggak ada ya. Jadi kita bisa menghirup oksigen aja udah puji Tuhan. Jadi jangan berpikir, waduh, gua kok jalan kaki terus. Saya kasih tahu, enggak selamanya orang kaya itu ada damai. Betul? Belum tentu, saudara. Orang kaya juga punya masalah sendiri. Ya, kemarin saya kaget, dia punya segala, tapi dia harus bayar pajak 20 miliar. Oh, dia kaget, modal gua habis. Nah ini ya, ada yang punya segala-galanya, tapi keluarganya, anak-anak kacau, nggak enak ya. Itu jadi berkat itu nggak selalu identik dengan materi. Saya beritahu dengan Bapak Ibu hari ini, dengar baik-baik ya. Kita nikmati hari itu udah berkat. Sudah menikmati pecel lele udah coba kalau sudah di ruang ICU, mana bisa lihat pecel lele, betul ya? Halo, betul nggak? Ya betulnya gitu, betul nggak? Nanti kalau ketemunya babi mah babi gitu ya, tenang aja gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi pengertian kata bersyukur adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang kita rasakan setiap saat, setiap hari. Ini luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang yang jadi masalah, bisa nggak kita bilang gitu saat suami kabur sama Kondo Wiwi? Halo, bisa nggak? Atau kita berkata, Tuhan gue sumpah suami gue ditabrak sama kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah tinggalnya aja di Harapan Indah, mana ada Argo lewat, salah kutuk. Bapak Ibu diberkati hari ini. Nah ini saudara ya, coba belajar ya sih ya. Ya, ketika kita bisa mengucap syukur, nah tanda satu ya, salah satu tanda kita bersyukur adalah ketika kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani sampai saat ini adalah satu anugerah. Jadi di balik masalah yang kita hadapi ada terang, di balik gelap ada terang. Nah ini seharusnya tadi saya mau khotbah ini ya. Ini saudara, jadi kalau kita sampai hari ini adalah anugerah. Saya tahun 2000 pas covid jalan tuh ya, selama 2 tahun lebih saya keliling loh. Kok saya dipercayakan untuk bawain sembako, teman-teman saya, Pak Sur, ini sembako, edarin keliling. Saat orang takut keluar, kita ke center class. Yang bagian oke, yang mati juga oke. Ya, saya juga nguburin juga, Om Anton nguburin. Wah, kena covid. Waduh, ya udah gimana? Tapi kan yang mati saya bicara, lu jangan nularin gua. Kan gua nggak nguburin lu, nggak bisa ngubur sendiri gitu ya. Tapi puji Tuhan loh Bapak Ibu, selama 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Wah, puji Tuhan. Ya, saudara bayangkan gimana saat pandemi orang pada takut, kita keruberan, bangsa, bahkan sampai ke Bandung Bapak Ibu, Bandung Semarang. Ya mereka berkata, Pak Surya meskipun nggak dijadwal, tapi Bapak pelayanan dari hati.
Saya pikir-pikir benar juga ya. Ya sudah bayangkan Semarang saya berangkat 40 kantong sembako. Nah ini luar biasa, mobil miring ini. Hebat Tuhan itu, luar biasa. Sampai di Semarang paginya saya ke Salatiga berkat IKP, yang mobil saya dipinjam sama pengerja. Pak, saya pinjam mobil Bapak, silakan. Pulangnya dibilang, Pak hebat ya Bapak. Kenapa? Keren. Nih ban mobil Bapak lihat, buset dah, botak semua. Memang sepanjang perjalanan Jakarta Semarang kagak hujan, kagak panas, ya. Pokoknya adem-adem wae kata orang Sunda. Kecepatan mobil 120 km per jam. Itu satu paket beras 5 kilo, ya, kemudian minyak saya 2 liter. Wah, kelasnya bagus. Gula pasir 1 kilo. Totalnya berapa? 10 ya, 10 kali 40 berapa? Jalan suruh 400 kilo. Wih, sampai sana saya puji Tuhan. Nih Pak, saya beli ban baru. Nah, haleluya. Tuhan tuh nggak kegu, ya Tuhan tuh nggak diem, saudara. Dia nggak mau berhutang. Ya pulang pergi ban botak pulang. Ban baru. Hujan tuh dari Salatiga. Waduh, puji Tuhan, perginya mah nggak hujan. Saya bilang, oh kebaikan Tuhan luar biasa. Nah, jadi salah satu tanda kita bersyukur adalah ketika kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani sampai saat ini adalah anugerah. Di tengah-tengah tantangan yang hebat, ya saya merasakan itu sebuah anugerah. Saya pesan buat Bapak Ibu, ya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, jangan sampai kita ada kepahitan. Dengar ya, saya sama Pak Anton sama-sama ya nggak ada itu ya. Sama-sama GBI Silorapa. Tapi kalau kita benar, dengar baik-baik. Selama kita takut akan Tuhan, selama hidup kita benar, selama kita bisa mengucap syukur, Tuhan gak permalukan kita. Amin. Hingga waktunya pada waktunya sudah, waduh, hebat Tuhan itu luar biasa ya. Yang pasti udah 2 tahun Pak, tapi di situ jalan Tuhan terbuka sudah, waduh, hebat ya. Sampai saat ini kita ibadah 3 kali di Silo. 3 kali ibadah udah 350 jemaat. Nanti dengar wae, harapan Indah nanti akan muncul GBI Silo. Nah, ini saya promosi bukan, oh ya cuma kasih tahu bukan promosi ya. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya, kita bersyukur semua karena anugerah hebatnya Tuhan. Kalau Tuhan udah beracara, ngeri ya Om ya. Sampai saya juga, Bapak Ibu lihat di YouTube GBI Silorapa, waktu pembukanya juga. Besok pembukaan, hari ini datang 400 kursi saudara. 1 kursi itu 500.000. Datang itu kalau bukan Tuhan, siapakah kita ya? Makanya saya berkata puji Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi saudara, mari kita jalani hidup ini dengan rasa ucapan syukur. Ucapan kau dikatai, kau nggak dilihat, jangan marah, jangan dendam ya. Sebab habis gelap terbitlah terang. Nah ini bagus sekali ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita jangan lari kemana-mana. Kiong masih tetap kiong. Ucapan syukur ya, karena setahun ini Tuhan sudah pelihara. Kita percaya di tahun yang akan datang juga kita percaya Tuhan juga sanggup pelihara kita ya. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah takut ya. Kita jemaat di Gading Serpong, jemaat sini ada yang kesana loh Bapak Ibu. Ya maksudnya yang tinggal di harapan kita, harapan Indah ya. Kebaktiannya ke Gading Serpong, Cibubur kebaktiannya ke Gading Serpong, Bogor ke Gading Serpong. Ya puji Tuhan, dan kita akan baksos nanti ke desa Pengharapan, bantuan sosial nanti tanggal 31. Ya kita akan ibadah dengan orang-orang Kristen. Itu satu suku orang Kristen semua loh Bapak Ibu.
kita akan baksos ke sana. Selasa pagi kita berangkat dan kita makan bersama di sana. Ya, puji Tuhan. Itu mobil saya banyak sembako loh Bapak Ibu, tapi jangan serbu. Halo, amin ya. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi saya memang tanamkan di jemaat kita harus selalu mengucap syukur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan terima kasih kita, rasa syukur kita ya ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita ya. Itu kasih yang terbesar, itu yang pertama. Jadi Kiong Hi Pacoy itu nggak salah kalau kita sesuai dengan iman Kristen ya. Nama di dalam Kiong Hi ini kita ada ucapan terima kasih. Yang kedua, dengan adanya Kiong Hi kita harus belajar menghormati orang tua ya. Sebab dalam Efesus pasal 6 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya perjalananmu hidupnya berhasil dan beruntung. Ini ya. Tapi kadang-kadang kita menghormati orang tua udah mati baru kita kui depan petik, percuma ya. Jadi ketika orang tua kita masih sehat, hormatlah sama orang tua. Datang kepada orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada, hormatlah yang pada paling gede, cide atau kode, tahu ya, cide, cici paling gede. Karena seorang Tangerang ya, kalau bilang kode, koko paling gede. Itu harus ya, itu nggak bertentangan ya. Ketika kita belajar menghormati orang tua, ketika kita belajar menghargai orang tua, maka disitulah hidupmu akan berhasil, kau akan beruntung. Nah ini ya. Jadi coba belajar hormati orang tua. Selagi orang tua masih sehat, kasihlah gopek dia kalau ada. Kalau nggak ada gopek ceng. Kalau ada, atau nggak ada juga ya 500 kan terlalu. Jangan orang tua udah mati gopek ceng. Wah, buat peti mati sama kuburan. Itu yang mati kok dia bisa bicara sih mak. Goblok lu ya. Gua mati lu kasih gua gopek ceng. Gopek tiao. Gua masih do boro-boro. Setiap bulan kue tiaw aja nggak pernah dibeliin ya. Oke, jadi jangan pelit sama orang tua ya. Tante ya, kemarin dapat tampau berapa Tan? Dari mantu. Wih, senyumnya begitu tapi mencurigakan ya. Puji Tuhan ya Tan ya. Oke, nanti tante saya kasih ampau ya. Oke ya Tan. Oke, tapi orang tua juga harus bijak sana. Kalau si Acong nggak ngasih duit sebulan, dia belajar mengucap syukur. 2 bulan hale, 3 bulan enak aja lu pendeta. Jangan 3 bulan kau berkata, wah gue sumpah lu cong, biar lu cong nggak dapat berkat, biar lu gue sumpah gue mencret. Jangan. Mantu kalau dikatain mencret, nanti mencret beneran kan dikasih duit, betul ya? Halo. Jadi orang tua juga harus bijaksana ya, lihat keadaan ya. Ibu Silvi dapat tampau berapa Bu kemarin? Wih, masih pakai masker, aman dia, betul. Nah saudara, ini poin yang kedua ya. Jadi yang kedua, kita merayakan Kiong Hi Pacoy itu berarti kita harus menghormati orang tua. Itu nggak bertentangan sesuai dengan Efesus. Dan yang ketiga, kita harus berbagi kasih. Berbagi kasih artinya melintasi iman kepada sesama. Jadi kita berbagi kata orang dulu kalau kita ngasihnya banyak, dapatnya juga banyak. Itu tabur tua ya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita berkati banyak, dapatnya juga banyak. Kalau saudara mau nangkep ikan kakap, umpannya cacing mana dapat, betul ya? Tetap aja dapat ikan sepat, betul ya. Tapi kalau sudah mau dapat kakap, mancingnya juga harus gurita umpannya, betul ya. Gimana kita merasakan berkat Tuhan? Jangan pelit ya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Saya mau Kiong Hi Pacoy tahun kelinci air ini menjadi semua sukacita ya. Keluarga diberkati karena kelinci kan pasangan setia tuh, sama kayak burung lakbet ya. Apa? Ya udah gitu dah ya.
Itu burung itu setia tuh, kelinci juga setia. Jadi tahun baru ini kita percaya suami yang kabur balik, betul ya? Halo, suami istri yang mulai kayak burung cecorowo mulutnya ya, harus balik ya. Istri juga harus kembali ke asalnya, betul ya? Jangan mentang-mentang istrinya lulusan Amerika, suami lulusan dari Tambun. Wah, berubah istri, tanduklah suamimu. Wah, gimana kalau suami ditanduk, betul ya? Belajar, hai istri, tunduklah kepada suami. Jangan mentang-mentang lulusan Amerika, kalau jalan kayak payung leha-leho, haknya tinggi, dijemput sama supir, suami lagi gendong anak, lagi nyapu halaman. Coba belajar, belajar. Mau diberkati nggak rumah tangga? Halo, Bapak Ibu mau diberkati rumah tangga kita? Coba belajar. Saya ingat istri saya 13 tahun bekerja. Jadi orang kepercayaan supplier pipa. Wih, dia pegang duit, bosnya kagak ada. Yang dagang, dia ngatur penjualan. Itu uang di laci. Kalau dia nyetor, bukan dia ke bank-bank yang datang. 3 miliar per 2-3 hari 2 miliar gitu ya, yang dagang. Wah, kalau dia mau ambil itu satu hari 50.000 atau 500.000, no problem. Tapi istri saya takut Tuhan, betul ya? Saudara, yang saya bangganya selama 13 tahun gaji dia kalau belum di tangan saya belum dibuka. Saat itu saya masih kerja di gereja, belum jadi pendeta ya. Saya suka kadang-kadang malu, mam itu hak kamu dapat, ini milik kita bersama. Hebat kan? Kita doa, kita buka sama-sama. Nah ini, jadi saudara kalau dapat gaji jangan ingat poin don dulu. Tahu ya poin don? Nah, jangan ingat utang dulu, datang dulu sama Tuhan ya. Mengucap syukur 1/10 milik Tuhan gitu ya. Kita juga di jemaat harus gitu, pendeta di GBI punya tata gereja, pendeta harus memberikan 1/10 kepada sinode. Nah ini saudara, jadi bukan, kalau pendeta kepada jemaat, jadi pendeta harus jadi memberikan 1/10 kepada jemaat. Nah Bapak Ibu, nah di situ selama 13 tahun apa yang dia tabur dia tuai. 13 tahun kemudian saya berkata, mami ada papi, kita bicara sebentar. Itu bukan serius. Ada Pak Siti? Enggak, aku mau bicara. Iya, gimana kalau kamu tahun ini resign tahun 2000? Waduh, resign. Dia enggak. Apa lu bilang? Lu mau makan apa? Kalau gua resign, anak lu mau sekolah di mana? Serius, Pi? Serius. Dia nggak tanya gua berarti lu mau makan apa, gaji lu cukup enggak, dia nggak tanya gitu. Serius Pi, serius. Hanya bener Pi, bener, saya kan udah jadi pendeta, keren kan? Amin. Nah singkat cerita dia buka toko dia bel, bosnya di Australia. Wih, 2 minggu bosnya datang dari Australia. Ditantangin lo Bapak Ibu, you mau gaji berapa Nur? Wih, ditantangin. You mau minta fasilitas apa? Catat. Jangan berhenti. Tapi saya berkata kokoh, Cici, 13 tahun saya sudah mengabdi sama kokoh. Dan waktu yang terindah hari ini, suami saya minta saya dampingi. Wah, nangis, nggak ada bos besar nangis, nggak ada kamusnya ya, nggak ada. Oke, kalau kamu berhenti kamu harus tahu ya. Mulai hari ini toko ini akan saya tutup. Gila Bapak Ibu, supplier besar loh. Saking lamanya saya tahu merek-merek pipa, bukan hanya Matius, Markus, Lukas ya. Wapin, Intelon, Maspion, Pralon, betul ya. Nah ini merek-merek pipa yang TM tanpa merek. Nah ini Bapak Ibu, sampai dia nangis loh saudara, tutup sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang punya toko bangunan, ada toko besi pipa abadi itu dari Cipuli Raya, itu tempat istri. Tapi ini harga yang harus dibayar. Nah sekarang dia tabur, dia tuh ya sekarang dia jadi, saya nggak mau pegang uang, biarlah istri menjadi penolong. Wih bapak-bapak banyak yang diam. Saya kasih tahu Pak ya, percayakan istri memegang keuangan. Kalau istri megang keuangan mantap, bikin sambal juga enak sambil
hati senang ngomong. Waduh, mantap. Coba kalau istri dipelitin, wah dicurigain, papi lu nggak tahu harga cabai satu cabai bisa 2.000. Nih biar pedas, bukan cabai dibanyakin, lada. Makan. Pedasnya beda kan? Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, jadi di sini saya katakan buat Bapak Ibu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan menguasai segala sesuatu yang kita butuhkan. Filipi pasal 4 ayat 19. Nah ini Tuhan tahu yang jadi kebutuhan kita. Saya mau tanya, siapa yang nggak punya utang angkat tangan? Atau siapa yang punya utang? Boleh angkat tangan? Yang punya utang boleh angkat tangan? Halo? Oh dia nggak ada yang angkat tangan. Oh cuma satu, puji Tuhan ya. Jemaat di tempat ini bebas utang 99%. Semuanya senyum tapi mencurigakan. Oke, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini satu hal yang terindah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan dalam Kristus Yesus. Nah ini, jadi kita harus yakin kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, untuk apa kita khawatir? Betul nggak? Sesuai dengan ayat 6, 7, dan 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakan dalam doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah ini, hidup ini sebenarnya santai Bapak Ibu. Santainya apa saudara? Karena Tuhan tahu menjadi kebutuhan kita ya. Tuhan ngerti ya. Jadi hari ini Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan. Mungkin kebutuhan Bapak Ibu soal materi, karena anak-anak kita butuh keuangan untuk studi. Jangan takut ya, pokoknya percaya sama Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Itu aja ya, saya punya prinsip seperti itu. Makanya saya bersyukur dengan berdirinya GBI Silo di Gading Serpong, Bapak Ibu, itu semua karena anugerah ya. Enggak saya pikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi kita ya. Makanya rekan-rekan saya satu alma mater ya Pak Anton, Tek Barber, kita kumpul di sana ya. Saya rindu kita bangun kerajaan Tuhan ya. Kerajaan Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ini buat saya sebagai hamba Tuhan cukup ya menjadi kebutuhan kita. Enggak mengerti, tapi itulah jalannya tuh Tuhan buat kita. Waduh, sampai saya kagum. Sehari setelah mau pentabisan, sehari sebelum pentabisan, 400 kursi Futura. Itu keluarga barunya 500.000, 400 datang ke ruko ya. Sampai saya kagum ya mantan ya. Itu luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan, siapakah kita ya? Jadi Bapak Ibu, saya berharap jemaat di tempat ini ya, kami Pacai tahun ini kita nikmati bersama. Coba selalu mengucap syukur ya, mengucap syukur pada Tuhan. Nah, timbul pertanyaan kita ya, kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Nah ini, kenapa ada orang sulit untuk bersyukur? Nah saudara, jawabannya mungkin keadaan hidup kita ya, mungkin karena kehidupan kita, apa yang kita ingini belum tercapai ya. Apa yang jadi cita-cita saudara? Nah ini yang kedua, mungkin juga karena iri hati. Ingat saudara, kita, Tuhan berkati kita beda-beda masing-masing, tapi berkat itu tidak akan ketukar, gak akan ketukar saudara. Itu berkat Tuhan ya. Jadi sesuai dengan pendeta juga gitu, ada karunia mengajar, karunia penyembuhan, musir setan. Jadi ya, saya nggak sama dengan pendeta Andreas Melkisedek ya. Saya nggak bisa sama dengan Om Anton ya. Om Anton pengajaran bagus, kemarin khotbah di Silo bagus ya. Oke, puji Tuhan ya. Saya nggak bisa sama. Pak Andes juga nggak bisa sama sama saya. Pak Andes kalau lihat mayat kabur dia. Nah, makanya kalau jemaat dia ada yang mati selain ke saya. Kalau saya teman, halo kawan. Ya sebab saya dulu pernah mandiin orang mati. Saya dihajar sama yang mati. Aduh luar biasa yang mati. Saya kan kalau mandiin nggak pakai air putih, arak putih cuma dilap.
bagaimana jam 2 di rumah sakit Pelni, baju dokter, tas dokter, ada profesor yang ngetok jam 2 pagi. Saya ke kamar duka, itu profesor hormat sama saya. Dia bilang, dokter selamat pagi. Wih, puji Tuhan, profesor panggil aku dok. Dia nggak tahu udah tas dokter dalamnya kapur baru sama selamat pagi Prof. Wah, pagi. Ya udah, saya jalan langsung ke kamar mayat. Wah, orang-orang pada mau ikutin, nggak usah, saya sendiri tutup dari dalam. Nah ini dia penang nomor 12, baru turun dari ruangan setelah 3 jam. Bersyukur. Wah, saya buka, saya telanjangi dia. Wah, puji Tuhan. Gimana saya angkat, dia punya kepala. Entah gimana mata saya, karena dia punya kaki, satu kaki bergerak. Set, ya bergerak loh. Set. Ya singkok kok, gue lagi beresin kok, jangan iseng. Dua pilihan, kabur jangan, kabur jangan. Tapi saya berperi kemanusiaan, kalau saya kabur pada kaget nggak yang di dalam, yang mati? Pada kaget, yang di luar pada kabur nggak? Kabur. Saya buka jendela, halo bapak-bapak, ibu-ibu, siapa mau bantuin? Saya buka jendela, buka pintu, masuk tuh saudaranya semua pada nangis. Ya, gue keluar pelan-pelan. Lu nggak tahu, lu kakinya lagi bergerak satu. Ya, sampai bahkan istri saya udah menikah, dia nggak tahu saya suka mandiin orang mati. Jam 2 pagi dia bangun tidur, saya nggak ada di kamar, tanya sama kakak saya, udah diam aja, tadi juga si Surya datang. Jam 2 pagi, ya udah, nggak taunya dari mana Pi, udah tenang, saya mandi dulu. Jam 5, lu dari mana? Gue habis mandiin orang mati. Kaget dia. Tapi uniknya tuh, kalau Tuhan hebat ya, saya nggak pakai masker loh. Itu matinya mati sakit atau mati sehat saya nggak tahu kan. Kalau mati sakit tuh tuberkulosis, lupus, ya, hepatitis B itu. Tapi saya nggak bebas, nggak pakai sarung tangan. Tapi Tuhan baik ya. Pernah saya mandiin yang palanya kagak ada. Tapi saya usir, palanya nggak ada. Waduh. Tante udah pakai jas, gimana Tante kalau palanya saya kasih balon? Gila. Dan pasti bukan balon gas tan. Kalau balon gas tan gerak-gerak. Kesian Tan, iya Sur. Sampai hari ini nggak ketemu tuh kepalanya tuh. Copot. Nyangkut di mana kita nggak tahu ya. Jadi itu bersyukur ya. Jadi kenapa orang sulit bersyukur? Karena ada iri dan hati. Jangan Bapak Ibu ya, saya sebagai hamba Tuhan juga gitu. Kalau dia lebih hebat ya kita harus bersyukur. Kenapa saudara? Karena dia memang Tuhan berikan karunia. Jadi saya pesan buat Bapak Ibu dengar nih ya, kalau Bapak Ibu punya anak kita pinter, IPA-nya pinter, IPS-nya pinter, orang tuanya punya duit. Ketika anak itu berkata, Mas saya mau jadi pendeta, berat orang tua. Lu ngapain anak lu jadi pendeta? Lu mau makan apa? Tapi kalau anak udah mabok, berantem terus, ya udah deh lu dengan jadi pendeta. Jadi anak udah ampas dikasih ke jadi pendeta. Jadi jangan kaget, satu alma mater saya 167 orang Fakultas Teologi Seminari Betel Petamburan, yang lulus cuma 17 orang. Gimana mau jadi pendeta? Dosen juga dihajar, mabok ke kampus, ya ampun. Jadi Bapak Ibu kalau anak mau jadi pendeta jangan kasih ampasnya ya. Kalau dia pintar kasihlah. Kenapa? Kalau pendetanya pintar, jemaat juga pintar. Kalau pendetanya on, jemaatnya juga nggak tahu ya. Jadi gitu. Jadi kasih anak yang pintar buat pendeta. Setuju ya? Jangan anak udah mabok, udah main narkoba, ya satu RW tahu dia, ya warung-warung kecil kemalingan, tuh anak si Acong tuh, waduh, udahlah Cong, udah lu jadi pendeta, ya masuk seminari, bawa anak ke seminari, kabur, ya mau jadi pendeta bawa anak orang, kan nggak enak didengar ya, halo, nanti ada pengajaran yang nggak bagus, jadi jemaat juga dibikin nah on nggak
Oke. Nah saudara, karena iri hati. Dan yang ketiga, merasa kecewa karena apa yang selalu merasa kecewa karena apa yang dilakukannya itu sepertinya tidak menyenangkan di hati orang lain. Ya, kenapa kita nggak bersyukur? Karena kecewa, merasa bahwa kita lebih baik. Nah ini lebih hebat. Jangan. Ya, kita di hadapan Tuhan jangan merasa diri kita lebih hebat. Catatnya ya, jangan sombong. Ya, kalau sombong tinggal nunggu waktu aja dah. Kayak bom waktu, udah semua karena siapakah kita? Aduh, sedikit kita dicolek otak kita, I'm sure. Nggak tahu itu sate kami sama sate A. Ya, udah kalau udah gitu udah I'm sure dah ya. Halo, Bapak Ibu ya. Jangan tahun baru ini kita warnai dengan sifat iri hati. Jangan merasa kita lebih hebat, kita sama di hadapan Tuhan, itu aja. Ya, halo, amin. Ya, itu saya pesan saya melalui Kyong Hee Pak Choi ini ya. Ya, kenapa saudara? Karena kalau kita merasa diri kita lebih hebat, nanti kita lupa daratan. Ya, memang kita ada di lautan lupa daratan. Betul ya. Bapak Ibu diberkati hari ini. Nah, itu. Jadi dengan Kyong Hee Pak Choi ini kita berbagi kasih. Ya, praktekkan kasih berupa kalau memang kita ada berkat, kasihlah. Itu sudah nggak akan sia-sia. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Wah, pokoknya nggak akan sia-sia ya. Jadi memang benar aliran ya dari China ini bagus sekali. Mereka memberkati, bahkan yang nggak ada ini kita berkati itu ya. Memang benar memancing ya. Gimana kita mau diberkati? Kita aja pelit, betul ya? Benar. Jangan jadi manusia yang pelit ya, nanti disumpahin orang. Lu nggak kayak sia lu, kan kagak enak, betul ya? Nggak kayak sia. Waduh, kagak enak bener tuh ya. Tapi kalau kita baik, puji Tuhan. Jadi ditabok pipi kanan kasih. Nah, tahu. Pipi kiri dihajar, kasihlah pipi. Bonyoklah pipi kiri. Jadi praktikkan kasih itu, amin, amin. Nah ini saudara ya, jadi saya berharap hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan, praktikkan kasih berupa ya dana kalau kita ada ya, kalau nggak ada ya sudah ya. Kita percaya nanti satu kali Anda pun akan bisa memberi, amin ya. Saya juga praktikkan kasih itu ya. Saya ini udah waktunya berapa hari ya, Kyongki ya. Jadi saya cuma lihat amplopnya doang. Nilainya ada nggak nih? Ada ya. Jadi Bapak Ibu ambil aja di sini, jangan dari saya. Tapi kita bersyukur kemarin jemaat mendadak ya, Om Anton ya, 3 kali sesi. Istri saya tergerak, wah dia siapin amplop banyak banget ya. Mam buat siapa Pak? Buat jemaat. Wih, puji Tuhan ya. Pantas dia tukar uang terus. Kita kan udah diberkati ya, udah puji Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, ternyata nggak sia-sia loh. Saya mau bakso saja itu baksos mengalir itu. Mau baksos, bakti sosi. Itu beras datang, gula pasir. Aduh, saya bersyukur. Masuk tadi WBI Wanita Betel datang tuh itu 1 kotak teh buat ke Sukabumi, datang 2 dus besar. Waduh, puji Tuhan. Jadi Tuhan pelengkapi. Nah ini ya, saya berharap seperti ini ya. Sebenarnya hidup ini santai Bapak Ibu, santai aja. Belajar mengucap syukur sama Tuhan ya, karena kita lewati hari udah bersyukur ya. Itu aja saudara. Ketika kita bersyukur, kita menghargai bahwa hidup ini adalah anugerah ya. Doa Bapak buat ibu saudara kalian ya. Nanti kalau saya buka cabang di Harapan Indah ya, buka cabang kembali ya. Oke, saya nggak promosi, cuma kasih tahu ya. Oke, saya lagi mempersiapkan jemaat di Harapan Indah GBI Silo cabang dari Gading Serpong ya. Kiranya Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Saya nggak promosi, cuma kasih tahu ya. Siapa tahu Bapak Ibu bisa jadi pendeta, betul ya? Kalau di GBI kan bisa, perempuan juga bisa jadi pendeta ya. Pokoknya doain aja. Kapan waktunya mainnya, tanggal main terserah Tuhan ya. Halo, tadi habis pembicaraan dengan harapan kita. Adanya di mana? Kita kagak tahu. Entah di Gunung Sinai atau di Danau Tiberias. Halo, kita tidak tahu. Memang saya targetkan seperti ini ya. Jadi siapa tahu juga nanti Bapak Ibu tempat ini kan GPSDI Jemaat Gol ya. Tapi saya nggak promosikan silo, tapi saya promosikan pekerjaan Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Cu Yesus Aini, Cu Yesus Aiwo, Sheshe Ika Siwo. Bisa tahu lagu ini? Yesus cinta. Cu Yesus Aiwo, Cu Yesus Aita, Sheshe Ika Siwo. Kita kan mesti sukacita ya. Pakai irama padang pasirnya nggak cocok. Mandarin ya, Cek. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Tangerang. Jadi kalau dia khotbah saya seneng. Gaplaknya gaplak orang Jakarta ya makanya. Cek Yesus. Aiwo ya, Aiwo atau Aini? Aiwo ya, Aini, Aita. Terus, oke sekali lagi ya. Tuh ada tulisannya ya. Pertanyaannya sekali lagi. Cek Yesus Aiwo. Cek Yesus Aiwo. Di sorga, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Nya, memberikan sukacita, damai sejahtera, biar kami bisa selalu mengucap syukur di tahun 2023 ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi yang hadir. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi hal-hal yang tamak di dalam kehidupan sebagai jemaat kerajaan sorga. Kami menyerahkan pada malam yang indah ini di
di momen Imlek ini Tuhan, di mana musim semi inilah kami mengucap syukur sehingga kami diberkati sampai ke anak cucu kami. Setiap roh jahat, setan-setan yang ingin membuat kami berduka cita, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Pastor Surya Rapali sebagai Gembala Sidang dari GBI Silorapa, biar diberkati dan rencana membuka cabang di tempat Kota Harapan Indah ini Tuhan, biarlah itu juga tercapai atas petunjuk-Mu Tuhan, atas berkat-berkat-Mu, biar banyak sidang jemaat, banyak anak-anak Tuhan bahkan dari kandang-kandang yang lain yang tidak digembalakan bisa masuk di dalam penggembalaan sehingga ada satu kuasa seluruhnya menjadi kerajaan sorga. Biarlah GBI Silorapa yang ada di Serpong ini Tuhan menjadi pusat penyembahan kepada Bapa Sorgawi, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami dan malam ini memberkati kami semua. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan Bapak Ibu berduduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Surya. Kita akan berikan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bertugas berdoa, saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami memberi bukan karena kelebihan kami Tuhan. Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami memberi yang terbaik guna memperlebar kerajaan di muka bumi ini. Suci kuduskan setiap rupiah yang ada Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sambil berikan persembahan, kita akan angkat satu pujian yang tadi aja. Tuhan terbaik. Doa syafaat yang bertugas saya persilakan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita berdoa doa syafaat. Bapak, terima kasih Bapak buat sore malam hari Tuhan, kami bersyukur
kami boleh ada di tempat ini Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu Tuhan yang sudah memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu membawa damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk kami mengucap syukur dalam setiap keadaan kami Tuhan, baik dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Ketika kami mengucap syukur Tuhan, maka kami percaya Tuhan damai sejahtera, sukacita Allah terus melingkupi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Saudara Rafali Tuhan yang sudah menjadi salon berkat di tempat ini ya Bapak. Berkati lebih lagi Tuhan, berkati Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus pengurapan otoritas dari Tuhan terus limpahkan atas hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus pengembalannya di Gading Serpong Tuhan, GBI Silo Tuhan, biar Tuhan Yesus terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di sana ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati isi anak-anak bahkan seluruh keluarga Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami datang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Ketika kami dalam terbeban berat Tuhan sudah Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami kekurangan Tuhan berikan kelimpahan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada sore malam ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat yang ada ya Bapak. Berkati usahanya, pekerjaannya, bahkan pelayanannya Tuhan. Berkati setiap apa yang dilakukan dibuat berhasil. Terima kasih Bapak buat setiap para pengurus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap pengurus boleh bergandengan tangan, bersatu hati Tuhan, seia, sepikir, sepelayan Tuhan untuk lebih lagi Tuhan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teringat Tuhan Yesus, saudara kami Tuhan, Bapak Daniel Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, dia ada terkena sakit DBD Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kau adalah Allah penyembuh Tuhan. Kami serahkan pada ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus segala sakit penyakit sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan pada ini sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk saudara kami juga Tuhan, Ibu Yuli Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus ada sakit di lambung Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus Kau yang menyembuhkan, Kau yang sanggup memulihkan Ibu Yuli ya Bapak. Kami katakan Ibu Yuli sudah sembuh dari sakit mahal ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan Yesus GPSD Jemaat Gold ke tempat ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, terus berkati GB ini Tuhan, GPD ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus tambahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah ya Bapak. Dan setiap mereka boleh berkati ya Bapak. Berkati juga Tuhan Yesus Patip sebagai gembala sidangnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan, bahkan Indonesia ada di setiap rencananya Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan dari keterpurukan ekonomi Tuhan. Mungkin kami percaya Tuhan kalau orang berkata tahun ini adalah tahun yang sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia boleh bebas dari segala penyakit-penyakit COVID juga Tuhan. Indonesia dibebaskan dari segala krisis-krisis yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan Yesus, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Setiap kementerian yang ada, kami percaya Tuhan Yesus juga memberkati setiap TNI ABRI Tuhan, TNI Polri Tuhan, Tuhan berkati ya Bapak. Di tahun politik yang 2023 ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Indonesia diberikan keamanan yang sempurna ya Bapak. Indonesia boleh aman, damai, sejahtera. Kami menolak Tuhan Yesus roh anarkis, roh pemberontakan, roh apapun yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Indonesia boleh damai, sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kami percaya persembahan kami boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selesai berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita berdiri sebelum kita menerima berkat melalui hambanya. Kita angkat pujian, Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Tuhan, kami berdoa seluruh Dewan Gereja yang ada di Indonesia, baik Dewan Gereja Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Pentakosta, bahkan Kristen Injili. Ketika Dewan Gereja di Indonesia bekerja sama, maka Indonesia penuh dengan kemuliaan. Tuhan berkati gembala sidang di tempat ini, GPSDI Jemaat Gol diberkati, bahkan rumah Tuhan di tempat ini, gerejamu di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan pertumbuhan jemaat Immanuel, Persekutuan Doa Immanuel di tempat ini semakin hari semakin diberkati Tuhan. Pengurus maupun program kerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 ini akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati worship leader, berkati musik, berkati soundman, multimedia, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dan akhirnya kami serahkan umat-Mu, arahkan hatimu, angkat kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Yogi Acol, katakan kiri kanan.